tentu dalam pantauan dan penjagaan Allah. Baik. Masih ingat materi minggu lalu dalam setiap peristiwa hidup ada 3 peristiwa, masih ingat? Ujian, Ya. Azab. Cobaan, ampunan. Coba yang runut. Kalau ujian, ujian, azab, ampunan. Oke, ujian, azab. Bukan. Berarti ada 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama namanya ujian. Ujian ini Allah yang menciptakan. Yang dibutuhkan adalah pertolongan. Surahnya adalah surah Al-Baqarah ayat 152 ayat 155 tentang ujian ini. Passwordnya pertolongan surah Muhammad surah 47 ayat 7. Oke. Yang kedua namanya azab, yaitu manusia yang menciptakan. Surahnya surah 4 ayat 79 dan surah 42 ayat 30. Ya kan, bahwa keburukan yang terjadi dalam hidup kita tuh karena kesalahan kita. Maka yang dibutuhkan adalah ampunan, yaitu surah 7 ayat 9 7 ayat 23 Rabbana zalamna, surah 21 ayat 87. Oke, silakan kawan-kawan catat, Bapak Ibu catat poin-poin pentingnya. Dan terakhir namanya ancaman, ya kan? Ancaman itu datangnya dari setan. Surah Al-A'raf surah 7 ayat 16 dan 17. Yang dibutuhkan adalah perlindungan. Perlindungan itu surah An-Nas, A'udzubirabbinas, Al-Falaq, sama surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 97 dan 98. Oke, dah dapat kerangka berpikirnya? Lalu malam hari ini, oke, saya ulangi lagi. Coba ikut saya, 3 peristiwa hidup. 3 peristiwa hidup. 1 ujian. 1 ujian. Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan. Surah Al-Baqarah ayat 155. Surah 155. Kunci jawabannya adalah pertolongan. Kunci jawabannya adalah pertolongan. Surah Muhammad ayat 7. Surat Muhammad ayat 7. Oke, peristiwa kedua. Peristiwa kedua. Namanya azab. Azab. Manusia yang menciptakan. Manusia yang menciptakan. Surah 42 ayat 30. Surah 42 ayat 30. Passwordnya adalah ampunan. Passwordnya adalah ampunan. Surah Al-A'raf ayat 23. Surat Al-A'raf ayat 23. Peristiwa yang ketiga adalah ancaman. Peristiwa ketiga adalah ancaman. Oke. Setan yang menjadi penyebabnya. Setan yang menjadi penyebabnya. Surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Surat Al-A'raf ayat 16, 17. Ampunan, perlindungan passwordnya. Passwordnya perlindungan. Oke, surah An-Nas, surah Al-Falaq. An-Nas, Al-Falaq, Dan Al-Mu'minun ayat 97 98. Ayat Oke. 98. Oke. Saya malam hari ini membahas dulu tentang azab dulu. Sebelum nanti kita mundur ya, ada dari ancaman serta ujian. Karena rasa-rasanya banyak di antara kita ini sedang dihadapkan kesusahan, ya kan? Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang lepas daripada kesalahan, maksiat, betul? Ada yang enggak punya dosa di sini? Bisa angkat tangan yang enggak punya dosa? ada. Nah, merasa apa namanya? Jadi Merasa sampai soleh itu salah. Coba ulangi, merasa soleh itu salah. Merasa soleh itu salah. Merasa salah itulah soleh.
Coba ulangi. Merasa soleh Itu salah. itu salah. Merasa salah itu soleh. Nah, rasa-rasanya tak ada di antara kita ini yang lepas dari kesalahan. Bahkan nenek moyang kita, para nabi-nabi, ia kan membuktikan jatuh, terpleset karena maksiat yang dikerjakan. Nah, maka ayah bunda yang dirahmati Allah, anggaplah kita itu sudah terjebak dalam posisi bermaksiat. Lantas bagaimana gitu loh? Karena ada orang yang terjebak di posisi bermaksiat, justru akhirnya makin tenggelam dalam keputusasaan. Dan Allah sudah sampaikan putus asa itu adalah kerjaan setan. Nah, maka esensi bahkan dari azab sendiri, ya kan? Nah, bahkan potensi dari azab itu sendiri sudah Allah sebutkan. Jadi kita lihat peristiwanya ya, sebelum saya tunjukkan dengan sebuah peristiwa. Di ayat ke-36, setan memperdaya Adam dan Hawa dengan cara menggoda dua hamba Allah ini untuk mendekati larangan yang dilarang Allah, yaitu memakan buah khuldi. Dilihat dari ayat ini sehingga disebutkan akhirnya keduanya terpedaya sehingga dikeluarkan dengan segala kenikmatan. Ada beberapa tadabbur yang menyebutkan jadi kayak gini, ada angle yang berbeda. Ternyata sajaroh daripada sajaroh yang disebutkan di ikan wala taqraba hazihi sajaroh yang disebutkan di ayat 35 ini, jangan dekati pohon itu. Pohon yang disebut ini adalah pohon kehidupan. Nah, jadi kata Allah itu maksudnya janganlah buat kehidupan di surga nanti. Berarti apa sumber kehidupan? Hubungan suami istri. Janganlah berjima di surga. Oke. Waktu ada minal jinnati wan nasi. Mana itu soalnya itu? Oke, siap. Afwan ya. Baik, jadi ayah bunda yang rahmati Allah, lanjut tadi kita berangkat dari peristiwa, mencoba mempelajari peristiwa Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini dan Hawa diusir dari surga karena melakukan satu kemaksiatan, yaitu mendekati buah pohon sajaroh. Wala taqraba hazihi sajaroh. Jadi sajaroh yang ditadaburi di ayat ini, ada beberapa ulama menjelaskan itu adalah pohon keturunan. Jadi pohon keturunan artinya apa? Jangan bikin keturunan di surga. Nah, namun suami istri ini melakukan. Itu kenapa dalam catatan cerita yang lain, Adam dan Hawa ini, ya kalau bahasa sekarang tuh berzina gitu loh kawan-kawan. Nah, maka akhirnya dosanya adalah dihinakan, dibuat Allah telanjang, dan diusir dari surga. Oke, dan itu kenapa dosa disebutkan, coba lihat di ayat 36-nya,
dan dikeluarkanlah dari segala kenikmatan. Itu kenapa saya melihat ayah bunda rahmati Allah, orang-orang yang terjebak pada maksiat zina, itu Allah cabut kenikmatan hidupnya. Dibuat bangkrut sebagian besar yang saya jumpai. Nah, maka buat yang jomblo, segeralah menikah. Jangan kebanyakan milih. Ustadz, pilih yang mana Ustadz? Ada yang satu hidungnya ganteng, tapi pelit Ustadz. Yang satu lagi hidungnya sih agak pesek, tapi menyenangkan hati walaupun agak hitam. Oke, ada lagi enggak? Tapi saya tuh maunya yang mancung tapi baik dan soleh Ustadz. Boleh juga. Saran Ustadz pilih yang mana? Saran saya pilih yang mau sama kamu. Ya kan? Kalaupun 1, 2, dan 3 tak mau sama aja bohong. Betul enggak Bunda? Nah, pilih yang mau. Nah, itu tips buat para jomblo rahimakumullah. Tapi rasa-rasa di saya di sini nih tak ada lagi para jomblo. Ada yang masih jomblo? Ada ya. Nah, buat yang sudah menikah, ya kan? Maka buat yang udah menikah, punya anak, ada ya. Nah, yang sudah punya anak, pesan saya ayah bunda, saya ini di sebulan terakhir ini terus dihebohkan dengan kasus zina. Ngeri sekali. Macam-macam. Bahkan mohon maaf sekali, sudah saya sebutkan kemarin. Fenomenal baru, selebgram, bernikop, tapi jual diri. Macam mana coba? Oke. Selebgram, bernikop, jual diri. Yang lebih parah lagi, imam masjid, hafal Quran. Jadi saya itu akhirnya jadi lemes mendengar berita ini, coba mediasi menyelesaikan, tapi membuat saya bertambah keimanan, benarlah setan itu nyata gitu ya. Iblis itu menggoda terus. Nah, maka pesan saya buat orang tua, jika sudah ada anaknya yang siap menikah, jangan tunda-tunda. Jangan dibebankan sampai untuk mengadakan pesta, untuk ngutang ke sana kemari. Karena itu tidak dicatat sama Allah tentang kualitas pestanya. Yang dicatat sama Allah itu adalah keberkahan akadnya. Jangan tunda-tunda, Pak. Jangan sampai kita selaku orang tua menanggung dosa zina anak kita. Nauzubillah. Saya ulangi ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua menanggung dosa zina anak kita. Buat Bapak Ibu yang punya anak perempuan. Dek, Bapak mau kenal sama laki-laki yang mendekati kamu. Tanya langsung. Kamu udah punya apa, nak? Kamu sedang ngerjakan apa? Apa impian kamu ke depan? Ya udah, tes. Kalau bisa, yuk sholat. Suara saya kedengaran, ayah bunda? Dengaran. Dengar ya. Nah, saya lanjutkan dulu nih ceritanya nih. Nanti baru kita tanya jawab. Jadi, gara-gara dosa zina, anggaplah dosa tadi itu, mendekati buah khuldi tadi itu, Allah cabut seluruh fasilitas Nabi Adam. Tuh lihat, segala kenikmatannya, akhirnya dia tinggalkan kenikmatan bisa makan enak, tidak perlu bekerja, memetik makanan sepuasnya dengan satu kenikmatan. Itulah dia. Diusirlah suami istri ini, ya kan? Nah, untungnya Nabi Adam kenal passwordnya. Di ayat 7-nya, Adam terima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat. Inilah dia. Kalau sedang kena hukum, bukan minta tolong. Orang ketika bisnisnya sedang jatuh, rumah tangga sedang berantakan, justru salah berpikirnya. Dia bilang, tolong ya Allah, rubah suami saya. Padahal dia sedang kena azab. Dia azab, diuji lewat pintu suami, diuji lewat pintu istri. Begitulah dia. Nah, maka yang dibutuhkan ketika kita sedang dalam satu kemaksiatan, dalam posisi azab, ya kan? Ingat, azab dan ujian sama kok bentuknya. Sama-sama ujian itu juga punya poin kesusahan. Nah, oke. Tetapi kalau salah merespon, tidak kelar-kelar. Nah, tapi yang paling aman adalah minta ampun. Itu udah paling clear, ya kan? Udah paling rendah, paling level paling bawah. Nah, minta ampun. Sehingga ketika Adam minta ampun dengan surah Rabbana Zolamna, Allah ampunkan. Nah, maka esensi daripada azab itu sendiri Allah sudah sebutkan di surah As-Sajdah.
Surah 32, 21. Kenapa sih Allah turunkan azab itu di muka bumi? Untuk apa sih sebenarnya? Apakah untuk iseng-iseng saja? Ataukah untuk menyakiti hambanya? Karena Allah sendiri berjanji tidak mau menyakiti hambanya. Coba lihat di surah Yunus ayat ke-44. Allah mengatakan di kalimat akhirnya, Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinna sal anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah itu tidak menzolimi manusia sedikit pun. Coba lihat. Tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Jadi apapun bentuk kesusahan itu harus diingat. Allah nggak zolim kok sama kita. Ini karena kita yang pernah menanam maksiat di masa lalu. Lalu benarlah Allah sebutkan di surah As-Sajdah ayat ke-21. Bahwa azab yang Allah timpakan dalam kehidupan kita, kalaulah bunda-bunda hari ini sudah selesai episodenya, sudah bahagia, sudah nyaman, sudah cukup, maka metode ini tolong sampaikan kepada anak-anaknya yang sedang berjuang hari ini. Yang sedang mulai meniti karir, yang sedang lagi bangun bisnis, yang sedang serius. Ini kan saya lihat yang ikut pada sebagian besar oma dan opa. Ya kan, oma opa, mbah-mbah, ya kan, nenek kakek, rata-rata udah punya anak yang cukup dewasa. Tapi perlu disampaikan, harusnya yang ikut ngaji juga nih bukan kita, tapi anak-anak kita juga. Maka Allah sebutkan di surah Sajdah ini, pasti kami timpakan sedikit saja siksa, sebagian siksa di dunia, sebelum yang besar nanti di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi tujuan Allah menurunkan kesusahan tuh biar Kak Siti, biar Bu Supiati, biar Bunda Aminah kembali ke jalan yang benar. Ada satu ketika seorang kakak adik. Kakak ini kaya raya. Sampailah bertahun-tahun kaya raya di usahanya, tiba-tiba di puncak peristiwa si kakak ini digugat sama adiknya setelah ibu meninggal. Gugatannya apa? Gugatannya adalah hak waris. Si kakak merasa kau kan sejak kecil waktu SMA aku sudah kaya, aku yang menghidupi, aku yang kuliahkan, aku yang bayar, gitulah dia. Lalu ternyata waktu gugatan sidang pengadilan, sang adik bertiga, jadi 3 lawan 1. Si kakak berpikir, ya kan, nah, nama saya tak disebut Kak Ustadz, namanya Galaxy A22. Saya tak kenal sama Galaxy. Ya kan? Berarti orang tuanya Samsung dong. HP kau laku dijual Oji tuh. Tanya. Oh, Oji udah laku HP J. Udah laku kali. HP laku. Oh. Berapa? Hah? Oke. Nah, akhirnya cerita tadi itu ya Bunda. Jadi digugatlah. Ternyata di pengadilan ini akhirnya kalah sang kakak. Lalu karena sang adik bilang iya ini waris, ya kan? Dan sang kakak itu merasa dia sudah berkorban banyak menghidupi adik-adiknya dan berpikir wajarlah saya yang tinggal di rumah ini. Lalu pas setelah pembacaan eksekusi, silakan kata hakim tinggalkan rumah tersebut. Selesai itu berkumpul lagi berempat saudara. Sang kakak bilang, adik bilang, kapan mau ninggalkan rumah? Mintalah aku waktu, kata sang kakak. Ya sudahlah, kata dia. Boleh ndak aku minta sesuatu, kata si kakak ya. Boleh ndak? Apa namanya? Boleh, tapi nanti aja, kata si adik. Ya kan? Aku mau nyampaikan sesuatu. Kita ketemu di makam ibu aja, gitulah dia. Duduklah 4 beradik ini di makam ibunya. Jadi sang kakak ini sudahlah kena tuntut, lagi bangkrut pula bisnis percetakannya, mesinnya semua rusak, piutangnya banyak yang angkut dari proyek-proyek tadi itu tidak ada yang jalan. Jadi betul-betul di fase jatuh-jatuhnya. Padahal ketika adik-adiknya masih remaja, kuliah dia biayain semuanya. Dalam hati tega sekali adiknya, gitulah dia.
Nah, akhirnya sang kakak, puncaknya ketika dibilang, akhirnya mereka kumpul di makam ibunya. Nah, terus kata kakak bilang, "Dek, iya saya akui saya salah, ya kan. Mohon maaf lah Dek atas kehilapan saya. Nah, jadi saya pikir saya sudah menjalankan. Bukan itu persoalannya, Bang. Tapi sebagaimana hakim katakan kemarin, karena selagi abang waktu itu, abang memulai, abang meminjam sertifikat ibu tanpa izin ibu. Walaupun niatnya untuk bisnis dan membantu. Tapi sampai meninggal, justru abang mencuri gitu ya. Nggak izin ibu, maksi ibu tanda tangan palsu. Dan saya tahu peristiwa itu. Ya udahlah. Terus boleh enggak saya minta perpanjangan waktu 2 minggu lagi untuk keluar rumah. Saya minta maaf ya Dek, gitulah kata abang jadi kepada adik-adiknya. Terus adik bilang, Bang, enggak boleh Bang, jangan 2 minggu. Enggak bisa kata adiknya. Maksudnya, lebih cepat. Makin menangis air matanya. Maksudnya, kata abangnya, iya kalau bisa enggak harus 2 minggu, lebih cepat. Akhirnya abang nih lah, yalah, aku salah, aku minta maaf. Lalu sang adik bilang, maksudnya lebih cepat tuh Bang, adalah lebih cepat saya putuskan. Dalam artian, karena abang sudah mengakui kesalahan abang dan minta maaf sama kami, dan dengan jujur mengatakan abang iya pernah menggadai sertifikat ibu tanpa izin ibu, depan makam ibu abang juga udah minta maaf mengatakan tadi, maka kami bersepakat bertiga untuk memang mau menyerahkan rumah itu kepada abang. Jadi, sidang di pengadilan itu hanya shock terapi untuk memastikan abangnya ini mengakui salah. Mengakui salah dan mau bertobat. Begitu passwordnya. Nah, artinya ya Bunda Rahmatullah, sebagaimana di ayat surah Sajdah 21 nih. Jadi azab kata adiknya, dulu Bang waktu antum masih jaya-jaya antum sombong, enggak bisa diingetin. Ibu pun kadang ente lawan. Iya memang ente punya uang, ente berjasa, tapi sombong. Nah, tapi karena ente sudah minta maaf, sudah ini, nah kami ridho. Gitulah cara Allah tuh mengatur kawan-kawan. Ada lagi kisah sepasang suami istri yang konsultasi sama Ustadz. Padahal suami istri ini aktif di masjid. Oke. Tapi setiap bangun bisnis bangkrut, sampai klimaksnya kena PHK, jadi suruh susah untuk bertahan hidup. Jadi begitu datang sama Ustadz, ditunjukkan 10 dosa besar. Ustadznya tanya, kamu pernah syirik gak? Nggak mungkin, dia marbut masjid. Kamu lalai sholat? Nggak mungkin, dia rajin sholat. Gibah, saya jarang keluar Ustadz, jarang berinteraksi sama orang. Makan rezeki yang haram, insya Allah Ustadz, saya amanah kalau kerja dagang. Akhirnya Ustadznya bingung, kok bisnisnya bangkrut malah punya hutang, tapi orangnya amanah, jujur, aktif di masjid. Ustadznya lupa, tiba-tiba lupa menanya pertanyaan ketiga, yaitu dosa besar yang namanya zina. Mohon maaf Bang, Mbak, saya lupa nanyakan ini. Jadi kan kalau ada sama orang kalau ada bermasalah konsultasi sama saya cuma tunjukkan daftar 10 dosa besar. Coba cek, sudah bertobat belum? Gitu kata kuncinya. Selama kita belum bertobat, maka kita belum minta ampun sama Allah, maka jangan harap azab itu dicabut sama Allah. Ternyata barulah dia jujur. Begitu Ustadz ngomong Cina, netes air matanya. Ustadz, kami berdua nih sebelum nikah 10 tahun yang lalu sudah pacaran lama, 7 tahun pacaran, dan sudah beberapa kali melakukan keguguran, menggugurkan kandungan sebelum kami nikah. Nah, inilah masalahnya. Antum belum minta ampun sama Allah. Antum pikir dengan dosa, dengan rajin sholat, karena jadi kayak gini, Allah itu setiap kebaikan dan setiap kemaksiatan itu punya kamarnya masing-masing. Kalau saya melanggar lampu merah, maka saya urusannya dengan lalu lintas. Polisi, polantas. Kalau saya misalkan nauzubillah mencuri atau apa, maka urusannya dengan reserse kriminal. Kalau saya korupsi, itu dengan tipikor, tindak pidana korupsi. Beda-beda. Nah, demikian juga dengan Allah. Setiap ada orang yang rajin sedekah, tetap dapat pahala sedekah. Tapi dalam sedekahnya, dia juga bermaksiat. Dia,
mungkin korupsi, dia mungkin mohon maaf zina, tetap kena ada hukumannya. Nah, tapi dari dua cerita tadi kita pahami biar kawan-kawan tidak bersedih hati, Allah pun menghukum tuh agar kita kembali. Nah, lihatlah sayangnya Allah. La'allahum yarji'un. Allah menghukum kita itu, Allah sebutkan di Quran ini, di surah As-Sajdah 21 ini, agar kita kembali. Tetap ada menguntungkan manusianya. Jadi jangan sedih ketika Bunda Supiati, Kak Siti Khotimah, Ayah Bambang, ya kan, Kak Pipit, kalaupun hari ini sedang Allah hukum, sebenarnya Allah ingin Kak Siti kembali ke Allah, kembali ke jalan yang lurus, gitu dia. Nah, maka hati-hati orang yang merasa soleh dengan orang yang sedang serius bertobat. Nah, ya kan, kalaulah kita tak bisa mengejar ketinggalan amal soleh daripada orang yang soleh sekali, minimal kita bisa mengejar dapat hadiah Allah dengan pahala, dengan rezeki bertobat. Karena Allah sudah sebutkan, orang Allah sendiri, ya kan, di ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Di penggalan terakhir kalimat ini, Allah sungguh, pakai kata-kata sungguh, berarti ada kata-kata penekanan. Allah suka sekali dengan orang yang bertobat dan mensucikan diri. Maka ada satu kalimat ayat Allah buat kita yang pernah berdosa dan mungkin masih dalam kubangan dosa. Allah sampaikan satu pesan kepada hambanya di surah Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa semuanya. Dosa zina, dosa ghibah, dosa riya, dosa riba, dosa syirik, dosa lalai sholat, Allah ampunkan semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia ya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, mulai nyambung sampai sini. Dari mana Ustadz caranya? Ada dua cara. Berarti satu tadi, prinsipnya semua orang pernah berdosa. Oke? Prinsip yang kedua adalah ternyata azab yang Allah turunkan dari dosa kita itu dalam rangka kembali ke jalan yang lurus. Surah Sajdah ayat 21. Prinsip yang ketiga, yang dalam kubangan azab, yang Allah bilang tenang saja, aku ampunkan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya Allah mengampunkan? Oke, lanjut apa cukup? Lanjut. 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 Oh, tanggung, ya kan? Wallah. Coba lo. Coba pegang kepalanya, ya Allah. Pegang kepalanya dulu. Allah. Banyak kali dosaku, ya Allah. Banyak sekali dosaku ya Allah, banyak sekali dosa hamba ya Allah. Nah, yang polos-polos beginilah nih yang gampang dapat ampun dari Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Karena esensi minta ampun itu tidak boleh lagi merasa sombong. Betul-betul nyerah. Amin. Nah, apa yang membuat ampun itu susah datang? Masih sombong. Masih ada sedikit perasaan merasa benar. Tapi kan Bu, salah dia. Dia yang nipu kita. Tidak ada begitu. Karena ayatnya yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari kita. Nah, jadi salah satu supaya ampun itu landing, turun, betul-betul menghilangkan lagi perasaan menyalahkan orang di luar kita. Siapakah contohnya? Kita lihat redaksi doa Nabi Adam. Di surat 7 ayat ke 23.
Rabbana zolamna, ya Allah kami yang menzolimi diri kami sendiri, anfusana, ya kan, wa illa taghfir lana, jika engkau tak mengampunkan kami, wa tarhamna lanakuna minal khasirin, tentu kami jadi orang yang merugi. Oke, ada kata-kata kami yang menzolimi diri kami sendiri. Terus di surah 21 ayat ke-87. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Kuntu subhanaka, ini maha suci engkau ya Allah. Kuntu minaz zalimin, akulah termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus juga ngaku zalim. Tadi. Lalu surah Al-Qasas ayat 16. Rabbi inni zalamtu, ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menzolimi. Ini doanya Musa. Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Musa punya 3 berbeda hidup, berbeda zaman, punya 3 doa yang punya satu irisan kata-kata. Apa itu? Apa kira-kira? Kata-katanya? Dolam tuh. Minta Yes. ampun. Mengaku Zolim. zolim. Nah, maka agar ampunan turun, sadarilah bukan orang yang zolim, bukan dia yang nipu kita, dia tuh hanyalah objek yang Allah datangkan. Dia tuh hanyalah peran. Karena Allah sudah sebutkan di surah Al-Furqan ayat ke-20 kata Allah, sesungguhnya sebagian dari kamu adalah sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Jadi tidak usah bantah. Kok bisa ya dia kiai nipu saya? Memang dia yang Allah yang kirimkan. Kok tidak nyangka kiai dia nih saya yang besarkan, saya yang kasih modal. Tapi kok saya mengkhianati saya? Tidak usah pusing. Karena Allah sudah bilang, dia itu cobaan. Kiai, kok anak saya kayak gini ya? Nauzubillah kayak gini. Nggak usah pusing, karena dia cobaan. Gitu cara berpikirnya. Semakin kita merasa benar, sang orang tua merasa sudah mendidik anak. Tetap ya anaknya tidak mau dengarkan. Sang anak sudah merasa berbakti sama orang tua. Tetap ya orang tua jadi tidak sedikit anak-anak curhat ke saya, orang tuanya masih senang dengan riba. Itulah cobaan. Nah, maka ampunan tak akan datang kalau kita tak nyebut passwordnya. Aku yang zolim ya Allah. Mungkin waktuku kurang buat anak. Mungkin aku tidak menyenangkan partnerku ya Allah. Salah aku ya Allah. Aku yang zolim. Harus melawan, bahkan melawan kecerdasan. Begitu kita ngaku zolim. Maka kita lihat di ayat 88. Setelah Nabi Yunus bilang dia zolim, maka ayat berikutnya, fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya Yunus. Nah, tadi mengaku salah, itulah soleh. Oke, itu bicara doa yang harus dilafalkan. Nah, saya izin minum sebentar ya. Jadi, ayah bunda rahmati Allah, mengaku salah itulah soleh. Nah, perasaan inilah yang tidak mudah dilakukan oleh semua orang. Tapi inilah passwordnya. Kalau kita siap mengaku salah, betul-betul tulus dari hati dalam setiap peristiwa kesusahan dalam hidup kita dan tak lagi menyalahkan orang, disitulah pertolongan dan ampunan turun daripada Allah. Nah, maka itu secara doa. Cukupkah? Belum. Ada satu lagi, ya kan? Ada satu lagi tindakan yang harus dikerjakan. Apa amalannya? Salah satu, sebenarnya banyak amalannya. Tapi amalan yang ingin saya sampaikan yang mudah. Terlihat amalannya sederhana, tetapi inilah dia jawabannya. Buka surah Al-Ahzab, surah 33.
ayat 70 dan 71. Surah Al-Ahzab ayat 70. Tuh. Oke. Allah sudah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman. Berarti siapa? Dia yang mengaku Tuhan, dia yang sholat, dia yang produktif, dia yang bayar zakat, itu orang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Berarti dia mau menjalankan hukum-hukum Allah. Serius mau cari tahu dan betul-betul mau meninggalkan apa yang Allah benci. Nah, lalu ada tindakan khusus di ayat ini. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah kata-kata yang benar. Lisannya harus baik. Yang keluar hari-hari adalah kebenaran. Apa kebenaran? Yaitu ayat-ayat Al-Quran yang keluar. Oke? Nah, kalau orang Melayu bilang tudung saji jatuh ke rumput. Hari-hari ngomong meramput. Nah, gitulah dia. Kerjaannya bohong. Kerjaannya ngegibah. Kerjaannya ngomongin orang. Nah, begitu kawan-kawan. Maka Allah pesankan, yuk latihan. Latihan apa? Latihan disiplin word. Berkata benar itu bukan hanya berbicara tidak menggibah. Bukan hanya tidak ngomongin orang. Bukan hanya tidak bohong berkata benar itu. Suara saya kedengaran kan kawan? Lancar ya? Kan Ustaz. Jelas ya. Oke. Sinyal kali ya. Kawan-kawan yang tidak ketemu ya. Jadi berkata yang benar itu bukan hanya bicara jujur. Bukan hanya berbicara tidak ngegibah. Bukan. Tapi secara kompleks berkata yang benar juga itu salah satunya tidak berkeluh kesah. Karena banyak sekali manusia ini kejebak. Sukanya berkeluh kesah. Oke, di surah Al-Ma'arij Allah sebutkan orang-orang yang suka mengeluh. Maka pastikan yang keluar dari lisan adalah ajakan kebaikan, kata-kata berita yang menyenangkan orang, kata-kata yang tidak menghakimi orang. Maka Allah hadiahkan di ayat 71-nya apa? Yuslilakum a'malakum, Allah memperbaiki amal-amal kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampunkan dosa. Ternyata cuman membetulkan perkataan kelihatannya mudah tapi ini sulit, mudah sulit ya kan? Untuk tetap ngomong baik, untuk tetap tidak ngegibah, untuk tetap tidak ngomong asal. Tapi Allah janjikan kalau kau omongannya benar, ucapannya benar, maka akan aku perbaiki amalmu, aku ampuni dosa kamu, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh Allah kasih dia kemenangan, dan bukan hanya kemenangan tapi kemenangan yang agung. Itulah dahsyatnya. Jadi tadi apa cara untuk dapatkan, sekali lagi saya mudahkan, sederhanakan, setiap orang punya potensi bermaksiat. Tujuan Allah maka orang itu diturunkan azab. Tujuan azab di surah 39 ayat surah 32 ayat 21 agar kembali ke jalan yang lurus. Maka buat orang yang sedang mengalami kesusahan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Lalu apa tindakannya? Tindakannya adalah menambah koleksi doa ampunan, satu. Dan yang kedua, mulailah. Kayaknya tidak nyambung antara membesarkan bisnis, dapat jodoh, diperbaiki rumah tangga, dengan memperbaiki kata-kata. Kayaknya tidak nyambung. Karena memang tidak bisa pakai akal. Nah, tetapi bagi Allah, Allah sudah kasih satu peluang buat kita. Kalau kau memperbaiki lisanmu, wahai Siti Khotimah, wahai Umi Farida, wahai Purwati, wahai Erina, ya kan? Wahai Sukesi, kalau kau perbaiki kata-katamu, insya Allah aku juga akan memperbaiki kehidupanmu. Nah, begitulah dia. Bagaimana sih Ustadz latihan perbaiki kata-kata? Perbanyak interaksi dengan Al-Quran.
Sehingga yang keluar dari sehari-hari lisan kita cuman Al-Quran. Diskusi kita cuman diskusi Quran. Kalaupun ada sebuah peristiwa, tentu yang kita cari adalah hikmahnya. Kenapa ya Allah turunkan musibah itu? Kenapa sehingga kita terjaga lisannya? Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya kan? Nah, termasuk bunda-bunda semuanya, ada Bunda Asila, ada Bunda Isnaini, ada Bunda Nur Komaria, dan semua kawan-kawan keluarga besar MIM, ya kan? Latihannya, prakteknya hari ini, keluarga besar MIM namanya amalannya jamu. Apa nama amalannya? Jamu. Jamu, yaitu jaga Mulut. jaga mulut. Maka latihannya mulai besok, ya kan? Terutama kalau udah pagi-pagi menyiapkan makanan anak, suami, ngelihat suami ngambil baju di lemari main tarik aja, habis itu berantakan lagi, langsung ingat jamu. Nah, hanya gara-gara jamu nanti amalnya diperbaiki Allah, dikasih kemenangan lengkap sekali. Amalan sederhana tapi impact-nya besar. Maka hati-hati wahai para wanita, terutama secara psikologi wanita itu mengeluarkan kata-kata 20.000 kata-kata sehari. Kalau tadi punya kata-kata stoknya adalah stok ngomel, diganti mending solawatan, mending murojaah. Nggak dapat hafalan ayat-ayat yang baru, pakai ayat-ayat yang lama. A'udzu birabbin nas, malikin nas. Lalu suaminya tanya, "Mah, kenapa ayat itu terus?" Ya kan itu kan ayat minta perlindungan setan. Iya, takut bapak jadi setan. Nah, kan gitu. Ya kan? Malikin nas, ilahin nas, min syarr. Jadi kayak gitu. Maka pentinglah nanti tanyakan Ustazah Siti, ada cincin zikir yang bagus tuh loh, yang digital, bukan yang ada rekaman bagus, yang keren. Nah, saya tuh kalau pakai itu terbiasa untuk akhirnya ya udah kalau waktu kosong pasti langsung otomatis tangan tuh. Nah, itu salah satu ikhtiar untuk latihan jamu, jaga mulut ya. Oke, apa jamu? Jaga Jaga mulut. mulut. Nah, ya kan? Bisa beli nggak Ustazah Siti? Tanya, Ustazah Siti tahu tuh, saya pernah dikasih sama teman-teman tim-tim MIM. Bagus ya. Nah, begitulah ayah bunda yang dirahmati Allah. Maka sekali lagi kita ini tak bisa menghindar daripada dosa. Nah, terakhir, gimana caranya supaya bertobat tadi? Berdoa sudah, jaga mulut sudah, maka orang yang komitmen bertobat, maka dia harus punya 3 aspek. Ingat dosa, ingat mati, dan berjanji tak mengulangi. Gimana caranya berjanji tak mengulangi? Tutup seluruh pintu yang berpotensi menjadi pintu masuk iblis. Apa yang saya lakukan? Tidak sedikit jemaah follower itu DM. Dan tidak sedikit juga saya dengar kasus berawal dari curhat, ujung-ujungnya jadi melekat. Nah, apa yang saya lakukan? Apalagi yang curhat tuh uhti, Ustadz mohon sarannya, mohon doanya. Nah, yang saya lakukan untuk menutup pintu iblis agar terhindar dari fitnah wanita, akun-akun sosial media saya juga terkonek dengan handphonenya istri saya. 1. Yang kedua, saya tuh istri saya namanya istri bawaan, bukan istri simpanan. Karena setiap saya safar keluar kota, Kak Mira saya bawa. Kalau saya tinggal jadi istri simpanan, bahaya, ya kan? Nah, karena serigala di luar banyak sekali. Begitulah dia. Itu kalau berbicara tentang syahwat perempuan. Lalu gimana saya nutup lagi pintu materi? Salah satu cara yang saya lakukan di bisnis perusahaan saya sendiri, kawan-kawan Pak Ibu sekalian, saya tidak pegang uang, saya pun digaji. Kenapa? Karena kadang kalau uang itu di tangan, iman sedang lemah, maka dia liar. Dia akan cari pintu-pintu, cari kesenangan sesaat. Nah, begitulah dia, ayah bunda rahmati Allah. Nah, maka sekali lagi, sudah bertobat, sudah jamu, nah maka bertobat, minta ampun dalam rangka ingat dosa, ingat mati,
dan secara sadar menutup seluruh pintu maksiat yang dikerjakan. Tahu kita di kelompok arisan itu banyak gibahnya, jangan ikut arisan pengajian itu. Niatnya datang ngaji, tapi duduk belakang ada setannya. Bu. Tahu nggak Bu tadi? Tak nyangka loh Bu, ustazah kita itu diantar pakai mobil yang lain. Dan saya lihat yang antar juga bapak-bapak yang lain Bu. Saya jadi penasaran, ngegibah di belakang. Dia tak tahu ternyata ustazah tadi habis kumpul keluarga yang ngantarin abang kandungnya. Nah kan begitu dia. Bu, coba lihat. Gak nyambung sekali tuh ya. Itu jemaah baru ikut kita ngaji. Jilbabnya warna oranye. Bajunya hijau stabilo. Lalu tadi nampak leggingnya warna pink pula, pink menyala. Yang bikin saya pusing, Bu. Saya perhatikan pakai sandal Crocs warna kuning, tambah bros, ada bros seperti bunga matahari, besar sekali. Niatnya mau ngaji, tapi justru sedang mengundang azab. Nah, na'udzubillah min zalik. Maka kunci seluruh pintu maksiat ayah bunda yang dirahmati Allah. Terutama sekali lagi, apalagi oma-oma yang senang, yang hidupnya perfeksionis. Nah, ya kan, yang hidupnya perfeksionis itu tantangannya adalah ketika ada ngelihat sesuatu yang tidak rapi menurut dia, maka dia akan mengeluarkan fatwa-fatwa alam semesta. Langsung dia ngomelnya, kedengaran, 7 Tanjung kedengaran. Nah, maka ya sudahlah, pagi kalau udah punya cucu, rumah berantakan. Nah, pokoknya jaga mulut. Kalau tak ada hubungannya dengan surga, jangan keluarkan kata-kata. Udah. Ya kan? Lagi ngepel. Ya kan ingat tadi, setiap orang diuji dengan orang yang lain. Lagi ngepel, lewat anak. Lewat ya, Ma? Iya. Lewat lagi, pas ngepel lagi, ngelangkah lagi dia. Lewat ya, Ma? Iya. Lewat lagi, kena pangkong pakai penyapu. Ya kan? Tak nengok ke Mama sedang nyapu nih. Itulah ujian Mama. Gitulah dia. Begitu ayah bunda, semoga bisa dipahami. Materi malam hari ini didedikasikan buat kita move on, buat kita bangkit lagi. Bahwasanya ampunan Allah sangat besar, rahmat Allah yang ngomong pun tidak lebih baik. Banyak maksiat yang pernah dikerjakan, banyak sekali dosa saya yang bunda rahmati Allah. Tapi begitu saya mempraktikkan ayat-ayat Quran ini, jaga mulut, Allah jaga segala kehidupan, Allah perbaiki. Nah, maka ujung daripada orang bertobat, orang keluar dari azab, ya kan, bukan lunas hutangnya, bukan ketemu jodohnya, bukan daripada dimuliakan posisi jabatannya, bukan itu tujuan utamanya. Tapi tujuan utamanya adalah yang menjadi puncak, hadirnya ketenangan dalam hidup, hadirnya perasaan qalbun salim, sebagaimana Allah sudah sampaikan di surah ke-26 ayat ke-98. 89 sebentar ya. Nah, ini dia. Yauma la yanfa'u malu wala banun, ayat 88-nya. Kata Allah surah 26 ayat 88 ini, ada hari di mana anak dan harta tak berguna. Illa ibadallahi qalbin salim, illa man atallahi qalbin salim, kecuali orang yang hatinya bersih. Jadi puncak dari pertobatan adalah tak ada urusan dia dengan masalah yang membuat hatinya gelisah. Kalau gara-gara ngomel jadi amarah, ngapain ngomel? Berharap rumah bersih, padahal Allah bilang hati harus tetap bersih. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang digolongkan Allah sebagai orang yang memiliki hati yang bersih gara-gara menjaga lisan. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan lagi kepada host kita yang selalu bersih hatinya, Kak Reza Biantini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yai. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Kiai pada malam hari ini. Gimana ya Bunda, Abang, Kakak semuanya? Udah dicatat semua yang disampaikan oleh Kiai? Sudah. Oke. Kelewat.
Siap praktek semuanya? Insya Allah. Oke. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Nah, untuk malam hari ini, Zoom silaturahmi keluarga besar MIM sampai di situ aja dulu. Nanti insya Allah bakal ada kesempatan kembali untuk bertemu, insya Allah ya Bunda. Nah, untuk malam hari ini sekali lagi saya ingin reminder ulang terkait libur ya, libur MIM, bahwasanya akan diliburkan pada hari Rabu dan hari Kamis. Kenapa liburnya 2 hari Kak Reza? Kan Lebaran Idul Adha-nya cuma 1 hari. Nah, karena ada beberapa perbedaannya untuk di tahun ini, ya, mungkin ada yang mengambil pendapat Lebaran di hari hari Rabu, hari Rabu. Nah, ada juga yang mengambil pendapat Lebaran di hari Kamis. Nah, untuk seluruh santri MIM Indonesia periode Juni-Juli tahun 2023 kita libur pada hari Rabu dan Kamis tanggal 28 dan 29 Juni dan akan dimulai kembali pada Jumat 30 Juni 2023. Begitu ya Bunda Bang Kakak semuanya. Nah, kemudian kayaknya tadi saya lihat di kolom udah mulai ya Kak Reza ya? Udah mulai, Bunda. Kelas menghafal besok. Hah? Mulainya kapan tuh? Saya kok nggak dapat pengumumannya. Mulainya bakalan besok, Bunda, tanggal. Oh gitu. Oke. Baiklah. Ada beberapa yang nggak tahu MIM ya. Nah, buat yang belum gabung, belum daftar nih, boleh isi link daftarnya. Ini link daftar buat yang baru ya, Ayah Bunda Abang Kakak semuanya yang udah gabung di MIM, yang udah dapat kelas, yang udah dapat fasilitator, nggak perlu isi ini lagi. Yang isi link ini hanya untuk Ayah Bunda Abang Kakak ya. yang udah dapat fasilitator nggak usah isi lagi ya. Nah, ini untuk yang belum daftar, nah itu ada dikirim sama Kak Fitriani. Nah, bisa mengisi link daftarnya di link tersebut. Buat yang belum sama sekali daftar di program ini ya, yang udah nggak perlu lagi karena udah terdaftar namanya. Oke, atau kalau bingung, mau tanya-tanya dulu, boleh juga hubungi nomor admin MIM Indonesia. Nomor saya Bunda, Ayah Bunda Bang Kakak semuanya. Oke. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Kan bentar lagi kita bakal Idul Adha. Dan ini masih termasuk 10 hari sebelum menjelang hari Raya Idul Adha ya Bunda. Saya pernah baca sebuah hadis gitu, tidak ada hari yang amal solehnya dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini. Hari 10 ini itu hari 10 awal Zulhijjah. Nah, jadi di sini saya ingin nggak bosan-bosannya ini buat ngajakin Ayah Bunda Abang Kakak semuanya untuk bersama-sama kita membantu santri penghafal Quran semuanya dengan patungan. Nah, patungan sedekah Quran. Nah, seperti yang ada di layar itu sedekah Al-Quran. Nah, raih keutamaan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena ini masih dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, tadi hadis yang udah saya bacakan itu Bunda ada terdapat juga di gambar. Nah, saya ingin mengajak Ayah Bunda Abang Kakak semuanya buat patungan sedekah Al-Quran untuk adik-adik santri yatim penghafal Quran. Masya Allah, tabarakallah, udah ada sekitar 1.000-2.000 Quran yang udah kita distribusikan ke pondok-pondok. Nah, buat Ayah Bunda Abang Kakak yang mau lihat foto-foto atau dokumentasi distribusi, nanti bisa saya japrikan link Telegramnya, link channelnya. Itu bisa dilihat, kita udah salurkan, udah didistribusikan ke pondok-pondok mana aja. Nah, selain itu, keuntungan
kita ikut patungan sedekah ini apa? Nanti ada bakalan tertulis nama ayah bunda abang kakak semuanya. Kayak gitu. Jadi biasanya itu adik-adik sebelum mulai membaca Quran, menggunakan Quran yang kita donasikan, nah itu mereka bakalan mengirimkan doa untuk para penyedekah. Nih kayak gini, ada di flyer ini ada nih, sedekah atas nama siapa, misalnya atas nama orang tua, atas nama suami, istri, atau anak, nah itu bebas ya bunda abang kakak semuanya. Nah, untuk patungannya itu hanya mulai dari 100.000 aja. Mulai dari 100.000, ayah bunda abang kakak udah bisa ikut berpartisipasi dalam program patungan sedekah Al-Quran ini. Nanti untuk transfernya bisa langsung ke rekening NIM. Nah, bukti transfernya dimohon untuk dikirim ke saya biar bisa kita laporkan atau kita salurkan sesuai dengan nama ayah bunda abang kakak gitu. Oke, tadi Kiai EN ada membahas tentang jamu ya, ayah bunda abang kakak. Tapi ini bukan jamu yang kita kenal biasanya. Jamu yang dimaksud adalah apa kepanjangan dari jamu tadi? Kata Kiai bunda ayah bunda abang kakak? Jaga mulut. Jaga mulut. Nah, salah satu jaga mulut yaitu dapat kita lakukan dengan Jaga apa jamu? jaga mulut. Jamu itu singkatan dari jaga mulut. Salah satu caranya agar kita bisa menjaga mulut ini banyak-banyak berzikir. Dengan banyak-banyak berzikir, kita banyak mengingat Allah. Nah, kalau ayah bunda abang kakak butuh media untuk membantu zikirnya, kita tasbih, bisa gunakan tasbih. Nah, kalau pakai tasbih yang kayu bulat-bulat itu mungkin agak repot ya dibawa kemana-mana. Nah, alhamdulillahnya, masya Allahnya teknologi udah maju. Tasbih udah ada yang versi digitalnya, tinggal dipencet-pencet aja gitu. Nah, mungkin dari ayah bunda abang kakak semuanya yang ingin memiliki media untuk mempermudah zikirnya, nah bisa hubungi saya ya, hubungi admin MIM. Insya Allah nanti akan saya bantu menjelaskan lewat chat secara japri gitu. Oke. Gitu ya bunda abang kakak. Jadi kita nanti bakalan libur hari apa aja? Rabu, Kamis. Hari Rabu dan Kamis. kita masuk lagi di hari Jumat. hari pertama kita mulai hari apa? Selasa. Besok ya. Nah, besok kita udah mulai hafalan yang menyesuaikan sesuai dengan jadwal ayah bunda abang kakak yang udah pilih atau yang udah ditetapkan. Mungkin untuk malam hari ini untuk Zoom silaturahmi kali ini gitu aja. Terima kasih untuk ayah bunda abang kakak semuanya yang sudah meluangkan waktunya ikuti Zoom malam hari ini. Semoga Allah berkahi waktu yang sudah diluangkan. Allah jadikan wasilah itu ilmu yang bermanfaat, jadi wasilah kesehatan, keistiqomahan untuk selalu dekat dengan Allah dan selalu dekat dengan Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk malam hari ini kita sempurnakan Zoom silaturahmi kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika saya mohon maaf, saya mewakili dari Kak Siti, Kak Fitriani selaku pengurus admin MIM. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda abang kakak apabila terdapat kata dan perilaku yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebaikan datang dari Allah, segala keburukan datang dari diri pribadi. Nah, saya mohon maaf sekali lagi kepada ayah bunda abang kakak semuanya. Untuk malam hari ini gitu aja. Sampai jumpa di Zoom silaturahmi berikutnya.
Terima Sudah kasih ya dimaafkan, Bunda Reza. Kakak. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Reza. Barakallah Kak Reza. Allah. Ya Kak. Udah Terima benar. kasih Kak Reza. Selamat. Terima kasih. Dadah Kak tutup Reza. ya.